Sobat CPNS, kembali lagi bersama kelompok kami, dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2025 gelombang 3 angkatan 23 bersama kami kelompok 3A. Nah, di sini bersama teman-teman hebat lagi ya, ada Mas Kalam, ada Mas Hari, ada Mbak Rizky, dan juga ada Mas Heru. Nah, hari ini kita mau bahas soal, isu ya, ini artikelnya nih teman-teman ya, mengenai, Kementerian ATR BPN soal digitalisasi, diharapkan dapat memperkuat, data maupun, tingkat keamanan pertanahan untuk melawan mafia tanah. Nah, kita akan diskusi bersama, teman-teman hebat di hari ini mengenai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel di dalam Kementerian, Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sangat menarik sekali ya tema kita pada hari ini, Mbak Arni, ketika kita berbicara mengenai digitalisasi. Tentunya tidak terlepas daripada perkembangan teknologi dan era revolusi industri ya, yang mana saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 5.0, khususnya dalam bidang pertanahan, mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa menjadi tema kita, yaitu terkait dengan digitalisasi pertanahan melalui implementasi layanan pertanahan elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Menurut teman-teman langkah apa sih yang bisa diambil supaya kegiatan ini dapat diterapkan? Kalau dari Mas Kalam gimana? Untuk tahap kegiatan, mungkin yang pertama menurut saya, Mbak Mas, itu menyusun SOP dan regulasi ya, regulasi dan SOP layanan elektronik. Ini merupakan tahap penting. Kemudian yang kedua, itu pembuatan database penyimpanan dan database layanan. Ini sama pentingnya dengan yang pertama, karena ini akan tempat kita menyimpan dan tempat kita membuat regulasi yang ada. Oke, kalau dari saya, tahapan kegiatannya bisa juga melalui kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Lalu dengan sosialisasi itu masyarakat nantinya akan mengetahui tentang digitalisasi pertanahan tersebut. Nah, dan selanjutnya juga kita bisa juga melakukan dokumentasi secara elektronik. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari, tahapan-tahapan ini bisa menghasilkan nih, teman-teman ya output-nya. Jadi dengan menyusun SOP kemudian, pembuatan database ini mudah, dan, dapat diakses ya oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi saat ada SOP dan regulasi, terkait layanan elektronik, kemudian ada database yang disimpan ya, kemudian sosialisasi juga ke masyarakat, dokumentasi. Jadi masyarakat mudah dan, gampang ya untuk, mengakses, data-data pertanahan apalagi yang, ada dokumentasinya ya secara elektronik. Dan saya rasa sih di saat, ada pembuatan database ini juga bisa mempercepat pelayanan. Jadi nggak harus, misalnya cari-cari buku tanahnya ya secara fisik, pada ruangan warkah dan lain-lain. Ya itu kira-kira menurut saya. Gimana dari Mas Kalam? Di bagian output, saya setuju dengan Mbak Arni, tapi saya izin menambahkan satu lagi. Mungkin terkait dengan transparan dalam semua kegiatan. Ini juga sangat penting menurut saya. Kalau keterkaitan substansi mata, pelatihan nih berdasarkan agenda 2, kalau menurut Mbak Rizky, Mas Hari, kira-kira keterkaitannya gimana nih? Untuk keterkaitan substansi, lagi dalam nilai berorientasi pelayanan, diharapkan bukan hanya cepat ya teman-teman, tapi juga untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit demi meningkatkan kepuasan masyarakat. Tambahan dari saya untuk nilai berorientasi pelayanan itu melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam kepada pemohon dan masyarakat ketika melakukan pelayanan demi meningkatkan kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua itu mempermudah dan mempercepat pelayanan. Baik, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rizky ya, sebagaimana moto daripada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memiliki moto melayani profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, kaitannya dengan berorientasi pelayanan, tentunya kita ini ingin meminimalisir atau mengurangi birokrasi yang rumit dan berbelit, serta memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai layanan-layanan pertanahan. Kalau kita berbicara soal akuntabel, mungkin saya mau tambahin, dengan percepatannya, percetakan sertifikat elektronik dengan teliti dan bertanggung jawab ya. Saya izin menambahkan ya Mbak, untuk nilai akuntabel, mungkin bisa ditambahkan pembayaran PNBP secara non tunai, Oh, iya. ya dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Mbak. Iya iya, benar benar. Kalau kita ke kontribusi terhadap visi misi organisasi nih, ada yang mau mengeluarkan opini, pendapat, silakan. Terkait dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi, menurut saya ini sangat sesuai ya dengan visi misi Kementerian ATR BPN, yaitu memberikan pelayanan terbaik, kemudian kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Mungkin itu Mbak dari saya. Nah, kalau untuk penguatan nilai organisasi, menurut Mas Heru dengan Mas Hari nih, kira-kira gimana pendapatnya? Silakan. Oke, terima kasih Kak. Untuk saya, penguatan nilai organisasi itu pada tabel tersebut dapat kita isikan yaitu dengan cara penguatan terhadap nilai Kementerian ATR BPN itu misalnya nilai melayani. Nah, melayani itu dapat merujuk kepada perbuatan yang sopan, ramah, cermat, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu serta memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan masyarakat itu. Baik, saya menambah yang disampaikan oleh Mas Heru ya, terkait dengan penguatan nilai organisasi, tentunya kita bicara mengenai peningkatan mutu daripada Kementerian ATR BPN itu sendiri. Nah, Kementerian ATR BPN ini juga memiliki nilai profesional dan terpercaya di dalam motonya. Sehingga menurut saya, nilai profesional dan terpercaya ini justru merujuk kepada pelayanan pertanahan yang adil dan non-diskriminasi. Jadi pelayanan pertanahan itu tidak boleh membedakan sukunya, agama, ras, atau adat istiadat. Serta prosedur pelayanan pertanahan itu harus jelas juga dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga pelayanan pertanahan ini nantinya dapat memberikan kecepatan pelayanan maupun ketepatan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Itu dia sobat, CPNS yang harapan kami dari hal yang kami bahas di, kesempatan kali ini bisa membuat, pikiran kita bisa terbuka ya mengenai solusi-solusi yang ada. Oke, sobat ASN itu dulu yang kita bahas ya di hari ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.